Mars adalah lubang neraka yang tidak memiliki apa-apa untuk menunjang kehidupan. Meskipun begitu, kita bisa mengubahnya menjadi dunia baru. Untuk mengatasi masalah yang ada, kita perlu mengubahnya menjadi lautan lahar dengan bantuan laser raksasa. Ini bukanlah kisah fiksi ilmiah yang dibuat-buat. Terraforming Mars itu memungkinkan, pada rentang waktu yang relatif singkat. Jika manusia dapat memecahkan beberapa masalah mendesak di bumi dan berkelana keluar angkasa, Mars mungkin menjadi pilihan utama yang tidak terlalu jauh. Namun, melakukan terraforming Mars dengan cepat cukup rumit. Mars kering dan tidak memiliki tanah yang bisa ditanami. Atmosfernya terlalu tipis dan terpapar radiasi, sehingga berisiko menyebabkan kanker. Untuk menjadikan Mars rumah baru bagi umat manusia, kita perlu memberinya atmosfer yang mirip dengan bumi. Terdiri dari 21% oksigen, 79% nitrogen, sedikit CO2. Pada suhu rata-rata 14 derajat Celcius, dan bertekanan di bawah 1 bar. Lalu, kita harus menciptakan badan perairan dan menumbuhkan tanah agar subur dan menunjang kehidupan. Terakhir, kita perlu memasang biosfer di permukaan dan memberikan perlindungan agar dapat bertahan lama. Tantangan pertama adalah menciptakan atmosfer yang mirip dengan bumi. Sekitar 4 miliar tahun lalu, Mars memiliki atmosfer yang kaya akan oksigen dan menjadi rumah bagi banyak lautan dan sungai, namun semuanya menguap karena terpapar sinar ultraviolet. Untungnya, sebagian besar air ada di reservoir tanah dan lapisan es kutub, cukup untuk menciptakan laut dangkal. Oksigen terikat dalam mineral di batuan Mars dan karbon dioksida dalam karbonat. Untuk membebaskan gas-gas ini, kita perlu menggunakan termolisis yang terjadi pada suhu setinggi permukaan matahari. Cara termudah adalah dengan menempatkan laser di orbit dan mengarahkannya ke Mars. Jika efisien, laser kita hanya perlu melelehkan 8 meter permukaan teratas untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Setelah itu, hujan akan membersihkan atmosfer dan menurunkan hujan di seluruh permukaan planet. Hujan akan membersihkan gas-gas yang lebih berbahaya dari atmosfer, seperti klorin, dan menghilangkan elemen berbahaya yang terakumulasi di permukaan. Namun, hal ini dapat menyebabkan terbentuknya lautan dangkal yang lebih asin daripada di bumi, sehingga mungkin perlu dilakukan pembersihan ekstra sesudahnya. Diperlukan waktu sekitar 50 tahun bagi laser untuk menciptakan atmosfer yang cocok bagi manusia. Sementara menunggu, kita dapat menggali beberapa tempat yang lebih dalam untuk mencari air asin atau sungai, serta mempertahankan beberapa tempat seperti Olympus Mons dan Valles Marineris. Namun, pekerjaan ini masih belum selesai. Atmosfer Mars saat ini terdiri hampir seluruhnya dari oksigen dan memiliki tekanan hanya 0,2 bar, sehingga kita akan mengalami kesulitan bernapas dan mudah terbakar di sana. Untuk membuatnya mirip dengan bumi, kita perlu menambahkan nitrogen dalam jumlah besar, yang sayangnya sangat sedikit di Mars. Oleh karena itu, kita harus mengimpor nitrogen dari sumber lain. Sumber yang ideal untuk ini adalah Titan, bulan Saturnus, yang diselimuti oleh atmosfer tebal yang hampir seluruhnya terdiri dari nitrogen. Kita hanya perlu memindahkan 3.000 triliun ton nitrogen dari Titan ke Mars. Untuk mengirim atmosfer sebanyak itu, kita harus membangun pabrik otomatis raksasa di permukaannya, yang ditenagai oleh laser untuk menyedot atmosfer dan memampatkannya menjadi cairan. Cairan tersebut akan disimpan dalam tangki berbentuk peluru dan ditembakkan oleh peluncur raksasa ke Mars, di mana mereka akan meledak dan bercampur dengan oksigen. Kita sudah mengirim misi individual ke Saturnus hanya dalam beberapa tahun. Dengan sumber daya yang cukup, seharusnya tugas ini dapat diselesaikan dalam 2 generasi. Jadi, sekitar 1 abad setelah dimulainya proses terraforming, kita sekarang memiliki atmosfer yang dapat dihirup. Jika kadar CO2 tidak cukup untuk menghangatkan Mars sampai suhu yang tepat, kita hanya perlu menambahkan beberapa gas rumah kaca. Mars saat ini menyerupai marmer hitam dari lava yang mendingin, dengan lautan dan bercak merah dari permukaan yang lama. Mars masih sebuah gurun, tidak ada bedanya dengan gurun di bumi. Kita perlu mengisinya dengan kehidupan. Tantangan kedua adalah memasang biosfer di planet baru, yang sangat sulit. Interaksi yang tidak terduga antara spesies, atau penyakit yang tiba-tiba muncul dapat membuatnya tidak stabil dan bahkan hancur.
kita mungkin akan memulai dengan menyemai lautan baru kita dengan fitoplankton. Tanpa adanya persaingan, fitoplankton akan berkembang dengan cepat dan menjadi dasar rantai makanan akuatik. Kemudian, kita dapat memasukkan zooplankton kecil, lalu ikan, bahkan mungkin hiu dan paus. Jika semuanya berjalan dengan baik, kehidupan di lautan akan berkembang. Namun, kehidupan di darat lebih sulit. Tumbuhan membutuhkan tanah yang kaya nutrisi sebagai sumber makanan. Tetapi sebagian besar permukaan Mars masih sisa lava dan abu yang membeku. Kita dapat menunggu selama ribuan tahun sampai air dan angin mengubahnya menjadi pasir halus atau melakukan ini secara manual. Tetapi kita ingin cepat, dan kita memiliki laser besar. Menyalakan dan mematikan sinar laser secara cepat dapat menyebabkan tanah menjadi panas dan berkontraksi, yang akan merombaknya menjadi bagian yang lebih kecil. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu menambahkan sedikit air sehingga kita akan mendapatkan semacam lumpur gelap. Kemudian, kita dapat mencampurkan jamur dan bakteri penambat nitrogen ke dalam lumpur ini. Mereka mampu menyerap nitrogen dan mengubahnya menjadi senyawa nitrat yang dapat menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Tumbuhan pertama yang akan dibawa ke sini berasal dari pulau vulkanik di bumi, karena mereka cocok dengan lanskap Mars yang telah dilelehkan oleh laser. Pada akhirnya, lumpur hitam ini akan menjadi fondasi padang rumput dan hutan. Di dalam gravitasi Mars yang rendah, pohon dapat tumbuh dengan cepat dan akar mereka dapat mengumpulkan nutrisi yang dibutuhkan dan kemudian mengubah lebih banyak batuan menjadi tanah, membentuk ekosistem mandiri. Pada tahap ini, kita dapat perlahan-lahan memperkenalkan lebih banyak varietas tanaman, serangga, dan hewan, tetapi tidak termasuk nyamuk. Biosfer baru ini harus dijaga agar tidak kehilangan keseimbangan. Jika tumbuhan tumbuh terlalu cepat dan menyerap terlalu banyak karbon dioksida, planet akan menjadi terlalu dingin. Jika spesies kunci hilang, populasi dapat mengalami keruntuhan lebih cepat daripada kemampuan mereka untuk pulih di bumi. Spesies lain dapat mengisi kekosongan tersebut, tetapi biosfer Mars tidak sefleksibel itu. Diperlukan ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Mars menjadi lingkungan yang stabil. Namun pada akhirnya, planet ini memiliki potensi untuk menopang koloni manusia yang besar. Dengan adanya udara, air, dan makanan yang tersedia, akhirnya kita dapat menyebut Mars sebagai rumah kita, sebuah pulau vulkanik raksasa di luar angkasa. Namun, masih ada tantangan jangka panjang yang perlu diatasi, seperti inti Mars yang tidak menghasilkan medan magnet yang cukup untuk melindungi koloni manusia dari radiasi matahari atau sinar kosmik. Oleh karena itu, sebagai langkah terakhir, kita membutuhkan medan magnet buatan yang mampu membelokkan angin matahari sehingga tidak menyentuh Mars. Cara termudah adalah dengan membuat payung magnet jauh di depan Mars yang membelokkan angin matahari ke samping. Hanya diperlukan cincin superkonduktor besar yang ditenagai oleh fasilitas nuklir untuk menjaga jarak antara matahari dan Mars dan melindungi atmosfer baru. Terraforming Mars membutuhkan beberapa pekerjaan dan sumber daya yang besar, serta mungkin memerlukan waktu 1 hingga 10 abad, tetapi ini akan menjadi pertama kalinya kita tinggal di rumah yang dirancang dan dibentuk oleh kita dan untuk kita. Saya sangat berterima kasih jika Anda bisa menjadi bagian dari komunitas kami dengan menekan tombol subscribe di channel kami, sehingga kami dapat terus memberikan konten bermanfaat yang dapat menghibur dan memberi inspirasi bagi Anda.